hidup seseorang itu dua, ada dua seperti dua pilihan ya, ada dua sisi. Under the sun, SUN yang berarti di bawah matahari, yang berarti kita melakukan kegiatan kita setiap hari dari pagi sampai malam, kemudian kembali pagi lagi seperti biasa, atau under the sun, SON, atau hidup kita itu di bawah anak manusia, sun, anak manusia. Nah, apakah seruan hatiku tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah gelap kau temani aku, rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk saya membagikan berkat yang sudah saya terima terlebih dahulu. Dan ini merupakan satu topik firman Tuhan yang sangat-sangat berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu tentang hati yang tenang. Nah, judul dari renungan yang saya akan bawakan ini adalah Under the Sun, SON. Maaf ya Bapak Ibu saudara-saudari, saya pakai bahasa Inggris karena nanti saya akan coba kasih sebuah peribahasa atau sebuah perumpamaan yang itu juga sepertinya kurang nyambung kalau emang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Under the Sun, SON ya. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak,
pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nats Alkitab ini, Mazmur 23, adalah nats yang saya yakin dan percaya juga sangat-sangat kita kenal ya. Ini juga merupakan nats yang populer dan menjadi ayat hafalan sekolah minggu. Tapi saya coba bagikan apa yang memang saya dapat, dan ini luar biasa saya alami dalam kehidupan saya terlebih dahulu. Nah, Mazmur 23 ini kronologinya itu belum diketahui secara pasti kapan Daud ini menulis. Bisa jadi di dalam Mahanaim ketika Daud sedang dikejar oleh anaknya Absalom, dan bisa jadi juga Daud ini menuliskan Mazmur ini pada saat dia lagi dikejar-kejar sama Saul ya, Raja Saul. Nah, tapi yang pasti kita tahu bahwa kehidupan Daud juga banyak sekali mengalami cobaan, lembah kekelaman, dan berbagai hal yang membuat Daud itu merasa takut, merasa was-was, bahkan sempat hampir putus asa ya. Nah, tapi luar biasanya di Mazmur 23 ini Daud benar-benar menuliskan bahwa semuanya itu adalah ucapan syukur, semuanya itu adalah hal-hal yang baik. Nah, saya coba rangkaikan beberapa di dalam nats Alkitab ini. Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik. Nah, hal-hal yang menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala, yang pertama adalah takkan kekurangan aku. Dari sini ya, Daud yakin bahwa bahkan mengalami ya, bahwa Tuhan selalu memberikan apa yang dia butuhkan. Sebagai gembala yang baik pastinya akan memberikan domba-dombanya nutrisi yang terbaik, segala macam kebutuhan yang itu benar-benar membuat dombanya bahkan bertumbuh. Nah, sama juga seperti Daud benar-benar merasa tidak kekurangan sama sekali. Takkan kekurangan aku berarti benar-benar Daud tidak merasa kekurangan. Padahal banyak sekali cobaannya ya, dan bisa saja Daud mengeluh gitu. Yang kedua, ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau, ia menuntun aku ke air yang tenang. Nah, di sini seorang gembala, yaitu Tuhan sendiri, selalu memberikan berkat yang baik, menuntun Daud di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau ini merupakan padang yang dinanti-nantikan, atau padang yang membuat domba-dombanya itu senang, merasa tenang, merasa aman gitu. Bahkan membawa kepada air yang tenang. Nah, bisa saja yang memang dilewati oleh domba-domba itu merupakan jalan yang berbatu, mungkin hujan, badai, segala macam. Tapi di sini Daud mengatakan ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau dan menuntun aku ke air yang tenang. Berarti Tuhan selalu memberikan berkat yang baik, dan berkat yang baik itu menyehatkan dan juga menenangkan gitu. Yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, menyegarkan dalam versi bahasa Inggrisnya seperti King James Version, terus ada English Standard Version, itu lebih kepada kata restore atau mengembalikan seperti posisi semula. Nah, kalau anggap saja mungkin handphone kita ya, Bapak Ibu saudari yang terkasih, kalau misalkan itu seperti baru lagi, wah kita senang sekali. Begitu juga dengan diri seorang Daud. Tuhan selalu menyegarkan, Tuhan selalu memulihkan, mengembalikan seperti posisi yang semula. Dan dikatakan bahwa ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Berarti Tuhan memimpin Daud, dan juga Tuhan memimpin kita ya, untuk selalu berada dalam jalan yang benar. Nah, banyak sekali ketika kita memang merasakan panik, cemas, dan sebagainya, terkadang kita meresponi segala sesuatu itu dengan sembarangan, bahkan menuju kepada dosa. Nah, di sini Daud mengatakan bahwa ia memimpin aku di jalan yang benar. Berarti Tuhan itu memberikan atau memimpin respon Daud menuju respon yang benar dan menghadapi segala musim kehidupannya
dengan firman Tuhan pastinya. Sangat luar biasa sekali bahwa Daud bisa saja memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Daud bisa saja mengerahkan pasukan-pasukannya untuk membunuh Absalom. Tapi dia lebih memilih untuk tenang, berdiam, dan berdoa. Wah, itu luar biasa sekali. Yang keempat, dikatakan ada sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Nah, lembah kekelaman ini kita tahu pasti itu benar-benar sangat-sangat memilukan ya. Sangat-sangat suram, tetapi Daud mengatakan bahwa menghibur. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ini seperti ada kontradiksi ya, atau seperti ada sesuatu dua hal yang kontras antara lembah kekelaman dengan menghibur. Bahkan di versi King James Version, kata menghibur itu sendiri berarti comfort atau memberikan rasa nyaman atau aman. Lembah kekelaman dengan rasa nyaman atau aman itu merupakan satu hal yang kontras. Dan Tuhan sendiri yang memberikan rasa nyaman dan aman itu, saudara-saudara. Ini ya saya yakin dan percaya itu juga terjadi dalam kehidupan kita ya, apabila kita memang menjadikan Tuhan kita sebagai gembala. Dan ada lagi, ya, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Menyediakan hidangan itu merupakan hal yang sangat senang ya kalau kita disediakan hidangan ya, seperti kita bertamu ke rumah orang terus mari Bapak Ibu kita makan dulu, ya itu sangat senang sekali. Ini bahkan di hadapan lawanku. Di hadapan lawan itu berarti seperti ada ketegangan dan sebagainya yang membuat kita takut. Tapi Tuhan menyediakan hidangan, Tuhan menyediakan hal yang membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih siap dalam kita menghadapi musuh, dan itu dengan respon yang benar ya. Lalu engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, saya coba waktu itu cari-cari di internet dan saya menemukan satu pernyataan dari J. Douglas Macmillan. Itu seorang teolog dari dari Inggris. Nah, biasanya dengan cara tradisional gembala itu mengoleskan minyak di bekas goresan pada kulit domba. Itu untuk menjaga kesehatan kulit domba itu. Nah, saya langsung berpikir bahwa berarti Tuhan itu selalu menyehatkan dan membuat kita itu terawat. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara ingat ya, minyak itu apa? Roh Kudus. Nah, Tuhan selalu memberikan kita minyak yang baru untuk kembali memulihkan kita dalam gores-goresan luka yang mungkin ada dalam kehidupan kita gitu, dan itu benar-benar luar biasa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Berarti di dalam berbagai pergumulan hidup, kebaikan dan kemurahan hati Tuhan akan selalu menyertai tiap langkah hidup Daud. Begitu juga dengan kita. Jadi dari pasal 1 sampai dari ayat 1 sampai 6, ini benar-benar luar biasa sekali yang mendeskripsikan bagaimana Tuhan itu adalah gembala yang baik. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan sebelumnya pada judul yang saya berikan ini, saya teringat dengan salah satu dosen saya waktu kuliah yang mengatakan bahwa hidup seseorang itu ada dua seperti dua pilihan ya, ada dua sisi. Under the sun, SUN, yang berarti di bawah matahari, yang berarti kita melakukan kegiatan kita setiap hari dari pagi sampai malam, kemudian kembali pagi lagi seperti biasa. Atau under the sun, SON, atau hidup kita itu di bawah anak manusia, sun, anak manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama merenungkan, kita di sisi yang mana? Apakah kita hanya menjalankan kehidupan kita seperti biasa, menghadapi segala situasi yang mencekam tanpa adanya pimpinan dari gembala, yaitu anak manusia itu sendiri? Atau kita justru menghadapi kehidupan kita dengan kita selalu meminta tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Juru Selamat kita dan juga gembala kita yang memberikan Roh Kudus-Nya dalam kita menghadapi segala situasi, lembah kekelaman, dan kita mendapatkan hati yang tenang. Bapak Ibu Saudara, Saudari, kita yang mana? Kita di posisi yang mana? Biarlah itu menjadi satu refleksi dalam kehidupan kita. Apakah kita
under the sun atau SUN, apa kita under the sun, SON. Saya berharap bahwa dengan ini, dengan berkat yang memang sudah saya terima terlebih dahulu, dengan saya mengalami terlebih dahulu penyertaan Tuhan yang luar biasa, memberikan saya ketenangan hari demi hari. Bahkan Bapak Ibu Saudara mungkin ngerti ya bahwa kuliah online, belajar online juga nggak gampang gitu. Dan luar biasanya Tuhan selalu menuntun kita, anak-anak kita, untuk selalu memiliki ketenangan hati, memiliki respon hati yang benar. Puji Tuhan. Jadi melalui ini kita belajar bahwa hidup kita itu, kita percaya bahwa hidup kita selalu dipimpin oleh SON atau anak manusia itu sendiri. Kalau Daud saja dipimpin oleh Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, kita pasti percaya bahwa Tuhan yang sama juga akan memberkati dan menyertai kita secara luar biasa. Sekian dari renungan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk kami memiliki hati untuk mau terus bersandar kepadamu, bersandar kepada Engkau sebagai gembala kami, memulihkan kami, menyegarkan kami, membuat kami aman, nyaman, bahkan menumbuhkan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.